the sky, glitter in my eyes, shining is the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, no hesitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe the truth for me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars. We can go whenever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter sky, glitter eyes, shining is the way we are. I feel like forever, every time we get together, but we never let it last on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Halo, halo, halo. Welcome to the last session di episode hari ini. Thank you so much ya udah setia nih dari sesi 1, 2, 3 sampai sesi keempatnya. Dan I hope you get learn something ya, bisa belajar sesuatu. Dan kali ini kita akan ngebahas nih hal yang paling seru juga menurut aku adalah on air live production, challenges and opportunities in TV industry. Yang kangen onsite yuk boleh tunjukin reactionnya di chatbox ya. Nah, kali ini kita akan mendatangkan tamu-tamu yang keren juga. Tapi aku mau ngingetin sekali lagi nih untuk teman-teman yang membutuhkan CA atau concert attendance, kalian bisa cek description box untuk informasi yang lebih clear ya. Nah, acara kali ini juga gak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari sponsor kita, yaitu UPH Conservatory of Music, Kaos Kamu Baik, Bapak Ridolf Hanusa, Rumah Makan Kedung Sari, Debra Christina, LG McGlenner, Well Done Bakery and Cake Ambarawa Jawa Tengah, Rumah Makan Lumados Ambarawa Jawa Tengah, Yosia Jacobs, Ibu Helen Hosana, Stephanie Atmaja, dan Devina Herviantika Suryadi. Nah, thank you banget untuk dukungannya tim sponsor kita. Teman-teman, F-Stock tuh apa sih? Nih mungkin sesi terakhir udah pada capek ya diulang-ulang terus gitu. Tapi F-Stock itu adalah akronim ya, atau singkatan dari Art Production Performance Zone. Jadi kita lagi ngomongin dalam sesi 1 sampai sesi 4 itu ngomongin soal pertunjukan seni dan produksi seni. Nah, ini aku yakin akan sangat menarik buat teman-teman yang interested ya untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Apalagi hari ini kita ngomongin soal on air live production. Weh, keren banget kan? Nah, siapa sih yang akan membawakan tema kita hari ini gitu kan? Moderator kita hari ini ada Kak Revi
Beliau adalah salah satu dosen dari Performing Art and Production Management di Universitas Pelita Harapan, Conservatory of Music. Nah, beliau akan membantu memimpin kita dalam menyambut tamu-tamu yang akan hadir nih. Yang pertama ada Ibu Imelda Sinaga. Beliau adalah Head of Production Operation di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Mau tahu televisinya apa, nanti coba dengerin ya sesinya. Pacarmu ganteng tapi nggak lucu. Aurel Aurel. Halilintar. Amin nggak? Ih. Ada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, kemerdekaan. Everything has changed. Rambut rontok, jadi pengen makan koyak. Cuman TikTok yang bisa bikin aku bahagia. Kak, kakak tahu nggak bedanya kakak sama ikatan cinta? Apa tuh? Kalau ikatan cinta tuh ditayangin, kalau kamu tuh disayangin. Terus yang terakhir ada Pak Budi Kristanda. Beliau adalah alumni Conservatory of Music pada tahun 2014 dan beliau merupakan musik komposer di salah satu stasiun TV di Indonesia, kreatif konten kreator juga yang berfokus pada terobosan dunia pendidikan dan anak-anak. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Gitu. Nah, ini pasti penasaran nih ya, nih pada dari stasiun TV apa ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan ke Kak Revi untuk memimpin kita dalam sesi terakhir ini. Silakan Kak Revi. Halo semuanya, kita bertemu kembali di Apps Talk. Kali ini kita akan masuk ke episode keempat yang merupakan episode terakhir daripada seri Apps Talk. Hari ini talk show kita akan membahas dan menggali tentang tantangan-tantangan dalam mengerjakan live production di dalam industri pertelevisian dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi kerja produksi di dalam industri pertelevisian dan juga ingin memberikan penjelasan dan edukasi tentang peluang dan kesempatan bekerja serta membangun karir di dunia pertelevisian bagi mahasiswa, untuk khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan musik. Tapi bisa juga untuk semua mahasiswa, semua anak-anak muda yang tertarik untuk berkarya di bidang industri kreatif
Silakan menyimak dan menggali perbincangan kita pada hari ini. Nah, bersama kita tadi sudah disebutkan oleh MC, saya ingin menyapa selamat datang kepada Mbak Imelda Sinaga dan juga Mas Budi Kristanda. Halo, apa kabar? Selamat bergabung, selamat datang di Apps Talk. Halo Mbak Imel, Mas Budi, apa kabarnya? Sehat ya? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Syukur. Oke, mungkin sebagai pembuka saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Sekarang lagi sibuk apa gitu ya? Di kesibukan masing-masing, lagi ngerjain apa gitu. Mungkin di masa pandemi ini walaupun ya banyak hal terhenti, tapi saya yakin kreativitas terus berjalan. Mungkin bisa update sedikit sekarang sedang mengerjakan hal-hal apa saja. Bisa dari Mbak Imel dulu, silakan. Halo Kak Revi, terima kasih. Apa kabar semua teman-teman juga? Salam sehat untuk kita semuanya. Kalau ditanya saya sekarang kesibukannya apa, sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan sebelum pandemi ya. Karena tadi seperti disampaikan, dunia kreativitas itu nggak akan berhenti gitu. Jadi seperti yang kita semua sama-sama tahu, kita tetap menonton acara-acara di televisi ya. Jadi saya juga masih terus mengerjakan pekerjaan saya, masih dari meeting ke meeting, dari brainstorming ke brainstorming, membuat konten-konten program yang ada di tempat pekerjaan saya. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you. Wah, itu aja di awal udah menarik tuh. Nanti kita gali ke sana, brainstorming dan lain sebagainya gitu ya, di dunia kreatifnya. Bagaimana dengan Mas Budi ini sekarang lagi sibuk apa? Sama pasti, karena kan kita satu perusahaan, jadi sama masih mengerjakan program-program. Jadi kalau dari teman-teman produksi, ada program baru, kemudian kita produksi musiknya. Tapi emang di pandemi kan 2 tahun itu ngajarkan banyak hal sebetulnya sama kita. Aku lagi berfokus di dunia creative education terutama, jadi aku sama teman-teman mikir, gimana kalau seandainya orang nggak pernah sekolah? Gimana kalau seandainya sekolah ditutup gitu? Apa yang terjadi? Apakah pelajar berhenti gitu? Akhirnya aku sama teman-teman dari UI, UGM, kita bikin brainstorm bareng untuk membuat pembelajaran secara komprehensif dari SMP sampai SMA yang kita garap baik musiknya, produksinya, animasinya, supaya orang bisa belajar secara gratis gitu di platform-platform kita. Jadi aku pikir jangan sampai, kan kita baca berita gitu ya, karena pandemi orang banyak berhenti sekolah, males kan orang tuanya kan, udahlah saya juga yang ngajar gitu, capek. Akhirnya aku pikir coba deh kita bikin kalau belajar bisa jadi menarik, masa orang nggak suka belajar gitu. Itu sih Kak Revi. Wow, luar biasa ya. Jadi pandemi ini nggak menghalangi bukan hanya berkreasi tapi berkarya bagi bangsa juga ya, bagi kemajuan edukasi dan lain sebagainya. Salut untuk itu. Oke, nah mungkin di awal ini ya ini kan seri talk show ini kita mengundang banyak katakanlah orang-orang yang berprofesi bukan di depan panggung gitu ya. Ini sangat menarik dan kita juga mau menginspirasi banyak anak-anak muda untuk bisa melihat sebenarnya banyak profesi di belakang layar ini yang menarik gitu. Bukan hanya menarik, butuh kualifikasi dan pengalaman yang cukup gitu yang perlu ditingkatkan. Nah mungkin saya ingin bertanya, kenapa tertarik jadi produser gitu, memilih jalan ini gitu, dibanding ya mungkin bisa cerita sedikit, apakah ini accident atau sebenarnya emang tertarik, emang udah punya cita-cita gitu. Silakan dari Mbak Imel dulu, mungkin bisa cerita sedikit gitu, kenapa bisa end up di sini gitu, jadi produser gitu. Ya, sebenarnya jadi saya lulus kuliah itu memang sudah bercita-cita kerja di TV, tapi kalau disebut produser mungkin pada saat itu sih enggak ya, karena kita kan nggak tahu pada saat kita lulus kuliah, pada saat kita kuliah mau jadi apa di sebuah stasiun TV gitu. Tapi saya sudah punya keinginan itu dari sejak lulus kuliah. Kayaknya kerja di TV itu asik, hanya sampai sebatas itu. Asik ya, seru gitu. Karena saya kebetulan memang suka musik, saya juga suka kerja tim tuh saya suka banget gitu. Jadi saya memang bukan orang yang individual. Jadi kalau zaman sekolah disuruh bikin tugas kelompok itu saya senang banget gitu. Jadi memang berinteraksi dengan banyak orang itu mungkin salah satu hobi saya gitu ya. Tapi masalahnya saya ini lulusan Fakultas Hukum. Jadi saya bukan dari
mungkin fakultas, kalau sekarang ada ya broadcast gitu atau komunikasi lah paling enggak gitu ya. Jadi masih ada nyambungnya dengan dunia televisi atau broadcast. Saya dari fakultas hukum, tapi keinginan saya sangat besar untuk kerja di sebuah televisi gitu, pada saat itu. Sampai akhirnya saya coba apply ke stasiun televisi yang tempat saya bekerja sekarang di saat saya lulus dulu. Tapi bulan demi bulan ditunggu tidak ada kabar ya. Itu saya berpendapat bahwa ya udahlah, berarti saya belum jodoh gitu dengan station ini. Kemudian saya coba ikut beberapa kursus, diantaranya adalah fokus fotografi. Kemudian di situ saya ditawari untuk kerja di sebuah media cetak. Ini awalnya ya, media cetak di salah satu tabloid musik kebetulan. Sekarang sudah nggak ada. Nah setelah itu saya keluar dari situ karena tutup, si tabloid musik itu tutup. Kemudian saya ke radio. Di radio ini saya jadi penyiar, kemudian jadi produser juga gitu. Sudah mulai terlihat lah apa yang menjadi keinginan saya saat itu gitu ya. Meskipun belum di stasiun TV. Di radio itu saya belajar banyak sekali menjadi penyiar dan memproduksi sebuah acara meskipun hanya di sebuah radio, tapi itu ternyata menjadi bekal saya. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan ditawari untuk kerja di sebuah stasiun televisi, which is adalah stasiun televisi yang saya apply dulu pertama kali saat saya lulus dari kuliah gitu ya. Itu buat saya sih mujizat juga gitu, karena sekian banyak stasiun televisi saya memang tidak pernah ingin kerja di stasiun lain selain stasiun yang sekarang saya tempat bekerja sejak saya lulus dari kuliah. Jadi nggak tahu kenapa, karena menurut saya dia stasiun televisi pertama dan sangat established saat itu, dan sampai sekarang puji Tuhan ya. Jadi singkat cerita saya diterima dan saya masuk ke tim kreatif. Di situ saya awal kerja pertama saya di stasiun televisi adalah tim kreatif. Tim kreatif itu adalah mengerjakan banyak hal berhubungan dengan konten, membuat skrip, membuat rundown gitu. Jadi sangat menyenangkan lah pekerjaannya gitu. Untuk saya fresh graduate saat itu gitu ya, karena seperti tadi saya sampaikan, saya suka musik, saya suka banyak hal yang berhubungan dengan dunia entertainment yang saat itu saya lihat dan saya nikmati gitu ya. Jadi saya nggak jauh-jauh dari apa yang saya suka dulu. Jadi saya terus terang saya agak lupa tuh sama background pendidikan saya saat itu ya. Saya udah ditawari oleh orang tua saya, kamu harus S2, kamu harus jadi notaris atau pengacara atau apa. Saya hanya iya, tapi mungkin keinginan besar di diri saya tentang apa yang saya suka itu melebihi dari apa yang sudah saya pelajari selama ini. Tapi tetap apa yang saya pelajari di dunia kuliah itu sedikit banyak juga membawa pengaruh yang besar juga dalam pekerjaan saya sekarang sih gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak Revi. Oke, terima kasih Mbak Ina. Jadi apa yang saya tangkap adalah berangkat dari interestnya ya, soal musik, ya. Lalu senang bekerja dalam tim, seperti itu. Nah, televisi ini menjadi salah satu tempat yang tepat ya. Sebelumnya tuh ada radio dan lain sebagainya begitu. Jadi berangkat dari interestnya ya, saya lihat tadi itu ada Betul. musik dan lain sebagainya, dan juga tentang senang kerja sama tim. Jadi kita memang harus suka dulu dengan dunianya gitu ya. Karena di televisi seperti itu. Nah, tadi ngomong soal musik nih, bagaimana dengan Mas Budi? Kan profilnya memang dari musik begitu ya. Apakah memang sengaja ke TV untuk musiknya, atau mungkin bisa cerita mungkin gimana ininya bisa ke TV gitu? Oke, kalau aku memang backgroundnya musik mungkin agak beda sama Mbak Imel. Jadi memang kuliahnya musik, di alma mater ini juga, jadi memang suka banget. Tapi masuk di industri TV memang kebetulan, karena nggak direncanakan. Jadi begitu lulus kuliah, emang aku bikin studio gitu, kemudian ngerjain film, iklan, memang suka dengan dunia film, iklan gitu. Terus kemudian aku ikut kompetisi jingle, waktu sama dari RCTI juga, namanya Visnu gitu. Mungkin Mbak Imel pasti kenal sama Visnu, terus aku kalah, dia menang. Terus aku kontek-kontekan, kita ketemu di suatu forum sound design, Mas Agus Hardiman waktu itu ketemu, Mas Visnu ya yang menang, oh ya Mas Budi ya gitu, kita ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang gini, Mas, RCTI lagi nyari orang nih, aku mau resign soalnya, dia bilang gitu. Terus aku pikir, aku sebenarnya nggak ada kepikiran, cuman karena memang aku orang yang suka nyoba-nyoba gitu ya, apa nih, coba deh gitu, akhirnya masuk, diterima, dan sampai sekarang, itu kan Oktober 2015 gitu. Jadi memang untuk plan di TV itu nggak ada. Tapi begitu ketemu circle, kadang-kadang circle pertemanan kan kita nggak tahu ya, bisa bawa kita tuh ke mana aja gitu. Kita ketemu, ditawarin, akhirnya di RCTI ketemu banyak teman-teman juga, belajar banyak juga, akhirnya sampai sekarang deh nyemplung di industri di TV gitu.
Oh, menarik nih ya. Nanti kita akan gali ke sana gitu tentang networking dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya ingin masuk tentang profesi apa sih yang dikerjain seorang produser ya dalam dalam konteks masing-masing, yang konteksnya Mbak Email dengan konteksnya Mas Budi kan tentunya beda gitu ya. Mungkin saya kutip sedikit di sini kalau kita lansir dari websitenya NYFA ya, New York Film Academy, dia bilang produser, khususnya produser televisi itu kerjaannya mengkoordinasikan dan mengawasi semua aspek produksi, mulai dari kreatif hingga keperluan administrasi. Nah, ini yang saya mau bahas. Berarti ada dua aspek. Tadi di awal kita mengangkat tentang banyak hal-hal kreatifnya ya, hal-hal yang artistiknya gitu. Tapi ternyata menjadi produser itu ada hal-hal yang lain, yang administrasi dan lain sebagainya. Bagaimana dalam pengalaman pekerjaan Mbak Email dan Mas Budi, mungkin dari Mas Budi dulu ya, pekerjaan memproduksi musik ya di televisi itu, apakah hanya bikin musik doang atau ada hal-hal lainnya sebenarnya yang administratif dan lain sebagainya, supaya memberikan gambaran bagaimana sih kerja seorang produser itu sebenarnya. Mungkin itu. Nah, aku di TV kan sebagai musik ranger gitu ya. Jadi memang fokus kita bikin musik. Tapi ini penting nih buat teman-teman yang masih kuliah alma mater, aku terutama. Waktu kita kuliah musik tuh biasa kita berpikir gini, this is me and this is my music. Gitu. I love my music, I don't care about what you say gitu. Tapi ketika kita masuk industri, ada banyak divisinya yang di situ. Jadi aku as a musik komposer ada terima dari teman-teman produksi, dari Mbak Email, dari tim kreatif, dari produser, kita butuh musik yang seperti ini. Kemudian dari situ dikonversi lagi ke grafis. Grafisnya akan begini ya gitu. Kemudian dikonversi lagi ke kita lihat, oh grafisnya begini, tone-nya begini, referensinya, sound design-nya, akhirnya kita masukin musiknya. Jadi beda banget sama kondisi mungkin kita kuliah gitu. Kalau kita kuliah, kita bikin yang kita suka dan itu musik kita. Tapi kalau kita kerja di industri atau dimanapun, kita tuh punya teman-teman yang saling mensupport satu sama lain gitu. Jadi ketika kita bikin, kita harus make sure briefnya nih apa. Terus kemudian cocok nggak tone-nya, kemudian cocok nggak sama teman-teman grafisnya gitu. Misalnya grafisnya bikin 18 second gitu. Terus kita bilang nggak bisa nih, musik saya ini 45 second. Saya bikin build dari bawah ke atas, itu nggak mungkin bisa. Karena kan kita punya teman-teman kebutuhan juga untuk on air. Jadi hal itu yang mesti jadi consideration kita dari kita kuliah ke industri. Nah, ada gap itu yang mesti kita pelajari. Ingat waktu bikin musik kita pasti ada teman-teman dari produksi. Nah, ini pasti Mbak Email mau cerita banyak nih. Ini pasti banyak banget. Menarik. Nah, silakan Mbak Email, ini gimana nih? Ada dua, kalau saya lihat ada dua sisi itu kita tadi yang Mas Budi bilang, oh cuman apakah jadi produser tuh kita apa yang kita suka aja, atau ada sisi itunya, melihat timnya yang lain, ada administrasi yang lain yang perlu kita pertimbangkan. Silakan Mbak. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, dan kayaknya sebenarnya waktu kalau ngobrol ini bisa sampai berjam-jam sebenarnya kalau kita mau brainstorm dan cerita gitu. Jadi kalau di station TV itu produser itu memang dia di atas produser ada namanya executive producer, ada manajer produksi, kemudian ada juga general GM produksi ya. Tapi memang produser ini pegang peran yang sangat penting karena dia yang mengkoordinasi, dia yang secara penting, secara inti dia membuat programnya lah. Konsep ada di kepala dia gitu. Tapi dia harus mengkoordinasikan itu dengan timnya. Mengkoordinasikan, mengontrol semua sampai jadi gitu ya. Contoh misalnya sebuah masakan tuh dia yang milih bahan-bahannya apa, dia yang memproses masakannya sampai akhirnya menyajikan, dia dan timnya gitu. Jadi memang tanggung jawabnya sangat besar. Kalau misalnya ditanya, memang produser itu yang pasti dia harus punya itu adalah kreativitas sebenarnya gitu. Karena kita memproduksi sebuah program, kita pasti mau sesuatu yang sangat spesial ya. Tidak sama dengan yang lain gitu. Apalagi di dunia televisi seperti sekarang, persaingannya banyak. Jadi kalau kita di kepala kita ada khayalan, mimpi, pengen bikin konsep program televisi yang seperti ini nih, kita baru awal tuh, jadi belum sampai jadi. Disitulah kita akan banyak sekali berdiskusi dan brainstorming seperti yang saya sampaikan tadi, dari sesuatu yang baru terlintas kecil sampai akhirnya menjadi sangat komprehensif membentuk sebuah program. Itu koordinasinya sangat luar biasa, seperti tadi Budi sampaikan sih. Jadi mulai dari program kita harus pikirin, misalnya contoh kita punya sebuah program, siapa aja yang akan ada di program itu, seperti apa nanti secara look kita akan menyampaikan program itu gitu kan. Itu tuh banyak sekali hal-hal yang harus kita masukkan. Kalau kita nggak
sukanya hanya satu hal yang kita suka aja, rasanya sulit sih sebenarnya gitu. Contoh misalnya kita, saya tuh nggak terlalu suka mungkin musik yang agak terlalu Melayu misalnya gitu. Nggak bisa juga kita seperti itu, karena kalau kayak gitu berarti kita nggak membuka diri kita untuk membuat program yang pada dasarnya secara industri kan memang sangat variatif ya sekarang gitu. Apapun bisa kita jadikan sebagai bagian dari program yang kita buat. Jadi belum lagi kita harus menyesuaikan dengan yang namanya, kalau tadi ditanya administrasi, saya langsung ingatnya sama yang namanya budget gitu ya. Kita tuh yang namanya bikin sesuatu, itu kita harus ingat nginjek bumi bahwa kita mau mimpinya kayak gimana, tapi kan kita semua punya sesuatu yang menjadi batasan. Which is ada namanya budget. Di situ kita belajar juga sebagai produser untuk memanage seperti apa sih mimpi kita disesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi tetap memberikan kualitas yang bagus gitu. Bukan artinya kalau budget sekian kita bikinnya sesuai dengan budget itu tapi tidak kualifikasi tidak bagus, nggak juga gitu. Tetap harus bagus dengan budget yang ada tapi tetap kualitasnya keren. Itu sih. Mantap, lengkap banget nih jawabannya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, produser adalah kerjaan utamanya secara gampangnya adalah mewujudkan ide menjadi tayangan ya kalau di televisi. Tapi perjalanannya itu panjang begitu ya, ada yang perlu dipertimbangkan gitu. Tadi mengenai dari Mas Budi ya, ada kerjasama, kepentingannya banyak rupanya ya. Kalau di televisi itu banyak kepentingan gitu, nggak bisanya kepentingan kita aja. Dan juga tadi mengenai mungkin saya mau gali sedikit tentang kayak tadi itu, apa yang kita suka belum tentu disukai juga oleh orang lain. Mungkin ini kita bicara kayak market research-nya kayak gitu ya. Nah kalau di televisi apakah dilakukan oleh produser ini atau ada yang riset lagi, misalnya dikasih datanya ini lagi suka apa ya, let's say katakanlah Korea ya sekarang mungkin ya kayak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan itu, atau memang produser harus tajam secara nalurinya juga, punya market research sendiri. Gimana tuh kalau di TV gitu? Kalau di TV ya ada tim yang namanya tim programming. Jadi dia memang yang menjadi garda depan untuk tahu bahwa apa yang disukai pemirsa, apa yang tidak disukai pemirsa gitu. Usia berapa, range wanita, laki, perempuan gitu, anak-anak, orang dewasa. Itu ada datanya. Jadi mereka mempunyai tim riset sendiri. Jadi kita bisa tahu gitu apa yang sekarang sedang disukai gitu dan yang berkembang di masyarakat gitu. Itu yang membuat kalau mungkin teman-teman tahu ada yang namanya rating dan sharing. Setiap televisi punya ya namanya rating dan sharing secara urutan ranking. Ada stasiun TV yang ada di peringkat pertama, kedua dan seterusnya gitu. Itulah mungkin yang namanya di Indonesia itu berlaku gitu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang mengacu ke situ. Jadi kalau tadi saya sampaikan mungkin biasanya memang anak lulus kuliah ya. Saya dulu juga begitu. Mereka hanya mau apa yang mereka suka aja gitu. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman yang cukup unik menurut saya gitu. Jadi saya masuk ke stasiun TV ini, kemudian ada produser bilang ke saya, Email, kamu suka musik ini? Disebutkanlah sebuah band ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Disebutkan sebuah band yang saya rasa juga mungkin teman-teman tidak terlalu bukan tidak suka, tapi nggak ke situ gitu ya, nggak ke situ arahnya. Saya bilang, saya memang nggak pernah dengerin, saya bilang gitu. Tapi kamu akan membuat 1 jam bersama band ini, gitu. Jadi waktu itu adalah lagi mesti model 1 jam bersama misalnya gitu ya. Saya sama sekali buta dengan grup band itu, tidak pernah mendengarkan lagu-lagunya, menurut saya memang, tapi memang dia disukai banyak orang, gitu. Banyak sekali yang suka, tapi saya nggak suka. Terus terang saya nggak suka dan saya nggak dengerin. Akhirnya saya bilang, oke, saya akan coba untuk mendengarkan itu, dan dia bilang ya memang itu yang harus kamu lakukan, karena kamu harus mau membuka lebar-lebar telinga dan mata kamu kalau kamu sudah masuk ke dunia televisi ini, karena ini adalah industri. Gitu ya, bukan hanya apa yang kamu suka aja gitu. Kalau kamu suka mungkin musik yang idealis, katakan jazz atau klasik gitu ya, itu ya ada di diri kamu, tapi bisa nggak dinikmati oleh orang yang nonton di televisi, pemirsa ya kalau kita nyebutnya di televisi itu gitu. Nah itulah yang menjadi tantangan. Sebenarnya akhirnya saya mengambil itu menjadi sebuah tantangan, bukan sesuatu yang aduh gue salah masuk nih kayaknya gitu ya. Enggak, jadi menurut saya ya oke, itu tantangan itu saya terima, dan
dengan banyak sekali tantangan-tantangan lain yang akhirnya saya pelajari, itulah mungkin yang membuat saya akhirnya sampai sekarang bertahan ya 17 tahun di station ini. Itu buat saya sih, saya mau memberi apresiasi pada diri saya karena terus terang bertahan selama itu dengan kondisi yang masih sama seperti saya masuk dulu dengan sekarang, itu buat saya sih ya anugerah, karena saya mencintai pekerjaan ini sih. Wow, luar biasa. Udah 17 tahun di bidang ini ya, Mbak Imel ya. Nggak kerasa, tapi kalau dinikmatin memang nggak kerasa ya. Kayak gitu, hebat. Kita kasih apresiasi dulu dong nih ke Mbak Imel, udah hampir 20 tahun berarti di bidang ini gitu. Nah ini menarik tadi, mungkin saya ingin menajamkan ke Mas Budi ya, mengenai ternyata bukan sayangnya ya. Tadi Mbak Imel bilang yang menjadi tantangan itu adalah penilaian akhir di penonton ya, begitu ya. Tadi ada konsep share rating gitu ya. Itu menjadi tolak ukur terakhir gitu ya. Berarti ada ini ya, situasi, kondisi, kreativitas, idealisme dan realitas penonton ini. Kayak gitu. Mungkin saya mau ke Mas Budi ini yang muda nih, gimana ketika keluar sekolah, tadi contohnya Mbak Imel juga keluar sekolah dengan idealismenya. Gitu. Nah Mbak Imel kan sudah 17 tahun ya, gimana di Mas Budi berapa? Dari 2015 ya, berarti sudah lebih dari 5 tahun ini bagaimana nih? Ya, berarti sepertiganya Mbak Imel ini. Baru sepertiga Mbak Imel. Gimana menjinakkan idealisme tapi masih bisa tetap nyaman, saya lihat gitu, tetap bertumbuh begitu di pekerjaan sebagai produser lah, arranger dan sebagainya. Itu bagaimana kira-kira Mas Budi? Oke, jadi sebetulnya ada satu momen kan waktu kita masuk di situ, kita bikin musik, waktu itu kita masuk ngobrol gitu, terus detail waktu itu memang waktu di UPH saya bikin orkes banyak, jadi familiar dengan orchestral music, epic music, scene epic dan segala macam. Memang nggak familiar tuh dengan musik EDM, apalagi band-band Melayu juga ya Mbak Emel bilang. Terus kemudian tahun 2017 kalau nggak salah saya lupa, ada satu program, nah bumpernya itu adalah musik dari band ini, gitu, musik ending dari band ini. Nah, terus dia bilang tolong ya band ini diambil belakangnya untuk ditaruh musik bumper. Oh ya udah dong, berarti kan dikasih musiknya, saya potong ambil belakangnya. Dan ternyata belakangnya itu fade out. Nggak bisa dong, masa musik bumper ujungnya jadi turun. Coba bikin naik, akhirnya dipotong pas vokal di habis kita bikin endingnya. Buat teman-teman yang kuliah, kalian nggak pernah tuh kepikiran ngambil musik fade out dipotong bikin ending gitu. Dan itu terjadi waktu itu, saya kaget juga sebetulnya. Wah ternyata tantangannya beda banget sama saya kuliah ya, saya nggak nyangka nih gitu. Akhirnya brainstorm sama teman, akhirnya kita cari plugin yang cocok, ngetik gitar, ngetik bass, ngetik semua, akhirnya bisa bikin endingnya smooth. Dari situ saya pikir ternyata tantangan yang di industri TV ini lebih menantang daripada industri film dan iklan, karena kalau kita ngomong film iklan, kita udah ada log picture-nya, kemudian udah ada editingnya, dia kirim, udah ada time track-nya, kita bikin musik. Iklan juga sama, produsernya udah kasih iklan, udah log, kita bikin musik, kasih referensi design. Tapi di TV ada hal-hal yang tidak terduga sebetulnya, seperti yang tadi gitu. Dari situ saya pikir, wah tantangannya agak ekstrim juga nih ya, ternyata seru juga ya, dan ternyata it works gitu. Ternyata teman-teman produksi suka, ternyata mereka nggak berasa ini band yang beda, sekalipun kita bikin sendiri, endingnya jalan, bumpernya naik, ternyata jadi bagus. Jadi aku mau bilang bahwa, balik lagi buat teman-teman yang lagi denger nih, what you learn today can be not relevant for tomorrow. Kalian belajar nih di sini, kita mixnya 3 dB ya, gitu. Kalian mixnya 3 dB, ini mixing di sini ya, bass mesti tengah ya, itu bisa nggak relevan nanti besok, tergantung situasinya apa yang terjadi. Jadi kalau kalian belajar di sini, belajar aja yang banyak. Terus aplikasi jangan pernah merasa begini. Dulu tuh saya belajarnya begini, gitu. Itu tuh kan agak berbahaya tuh di tuan industri itu. Dulu saya begini, nggak ada urusannya sama dulu. Sekarang kan saya, misalnya Mbak Ime produksi, saya produksinya gitu, saya butuhnya begini gitu. Kamu harus adjust. Nah itu yang terjadi waktu itu tahun 2017. Saya kaget. Sampai hari ini masih inget tuh, karena mengagetkan itu program. Jadi aku mikir, ternyata seru juga ya, ini produksi ya gitu. Itu sih akademi kontribusi saya sebetulnya. Iya. Mungkin Bu Imel mau menambahkan, Mbak Imel silakan kalau mau. Iya sih, jadi itu memang lebih ke, jadi kita sebagai produser tuh bekerja sama dengan beberapa pihak ya untuk mewujudkan sebuah program itu sampai akhirnya on air gitu, ya, diproduksi gitu. Seperti Budi gitu ya, tim musik itu tuh pegang peranan yang luar biasa. Even hanya sekedar itu bumper, itu kan memberi nyawa bahwa dia akan ada di awal. Itu tuh
bagaimana kita sudah membayangkan programnya seperti apa, ternyata bumpernya fail gitu. Itu juga buat kita, aduh baru mulai kayaknya nggak sesuai, dan itu melalui beberapa revisi. Yang namanya revisi itu adalah makanan kayaknya. Sorry ya Bud, kalau misalnya seringkali beberapa kali harus revisi dan revisi gitu. Karena kita memang udah nggak lagi bawa nama, oh ya Mbak Email maunya apa, bukan, karena kita sudah bicara bahwa itu programnya itu udah kita kemas dan kita brainstorming selama beberapa lama untuk menjadi sebuah program A gitu. Jadi kita juga minta kerjasama dari tim musik, kemudian belum lagi kita bicara dengan wardrobe. Secara industri televisi kan yang dilihat itu adalah look secara keseluruhan ya, mulai dari look wardrobe, apa yang akan dipakai, seperti apa konsepnya, belum lagi dengan multimedia ya, grafis, LED, belum lagi dengan teknologi. Kalau zaman sekarang udah banyak banget, ada RT, ada banyak banget, kemudian lighting dan musik gitu. Jadi kita nggak menyatukan itulah tugas produser untuk membuat semuanya menjadi komprehensif. Jadi kalau orang di rumah hanya nonton, wah gila, keren banget. Itu mungkin kalau yang agak lebih detail bisa bilang bahwa gila ya, kostumnya bagus misalnya gitu, ada musiknya keren, tapi nggak semua orang bisa sedetil itu. Rata-rata menonton itu menyatukan aja, wah acara tadi malam keren, tapi itu kan banyak sekali detail yang harus kita pikirkan sebagai seorang produser, dan itu tidak mudah gitu. Berkoordinasi dengan banyak orang secara detail itu salah satu tugas produser yang mungkin tidak semua produser punya itu. Jadi memang ada sense juga yang harus dia rasakan bahwa apa yang kurang ya, itu tuh yang membuat kita tuh selalu, tadi saya suka banget bahasanya Kak Revi, bertumbuh dalam sebuah pekerjaan itu penting sih gitu. Jadi kita nggak ngerasa bahwa udahlah segini aja udah oke, yang penting selesai, atau yang penting udah oke segitu, enggak gitu. Bahwa kita bersaing setiap saat, setiap hari dengan munculnya stasiun TV lain, dengan kreativitas di seluruh dunia ya. Kita kan pasti ada referensi, bukan hanya di Indonesia. Sekarang banyak sekali platform atau sumber yang bisa kita lihat. Di samping itu apa yang kita pikirkan secara murni dari kita sendiri. Tapi referensi itu kita bisa dapat dari manapun. Dan untuk mewujudkannya juga kan nggak mudah gitu. Itu sih. Revi, kalau saya boleh tambahin, silakan. Kalau kita musik ranger gitu ya, kerja mungkin jam 7, jam 9, pulang jam 7 malam. Kalau teman-teman Mbak Email dan Email nih, masuk jam 7, pulang jam 7 besok nih. Tim Mbak Email suka nggak pulang ini kalau ditanya. Produksi itu jarang pulang. Kalau program gede tuh. Ya ini menarik sebenarnya, nanti mau ngegali tentang gimana sih pressure-nya, tapi ini kita udah lihat sebenarnya pelajaran buat anda adik-adik yang mau masuk di dunia ini. Tadi kita dengar bahwa industri ini adalah industri yang sangat memperhatikan detail, benar ya Mbak Emil ya, sangat detail. Nah itu bisa jadi, ini kan Appstalk ini kan edukasi gitu, jadi ingat itu. Jadi Anda kalau mau masuk industri ini adalah industri yang sangat detail gitu ya, dan tadi bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya. Jadi kayak sistemnya apa ya, assembly line lah, kayak kita bikin mobil, ada yang bikin pintu, ada yang bikin jok, bikin apa, tapi hasilnya jadi satu mobil. Kalau di sini satu tayangan, suatu pertunjukan musik yang berkualitas gitu ya. Dan tadi ada tentang tekanan-tekanan pekerjaan, revisi dan lain sebagainya. Kayaknya targetnya adalah kalau sudah tayang dengan baik ya itu selesai ya. Kalau sebelumnya nggak ada jam kerjanya, ya bukan seperti kantor biasa ya mungkin ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan ke sana dengan dunia kerjanya seperti apa. Mungkin saya ingin gali sedikit tentang kalau produser ya mau mewujudkan idenya gitu, atau misalnya Mas Budi dalam membuat musiknya kayak gitu, berurusan sama talent gitu ya. Talent tuh faktor penting juga mungkin ya. Maksudnya idenya sudah dibuat sangat bagus, tapi kalau talentnya nggak support tuh problem juga gitu ya. Dalam bayangan Mbak Email, Mas Budi, ini kayaknya bagusnya gini-gini, tapi nah itu gimana tuh, maksudnya ramuannya gimana dalam mencari talent bagus tapi susah kerjasama juga problem juga kan. Jadi kalau saya sih melihat satu kepusingan tersendiri tuh jadi produser tuh. Apa yang misalnya idealismenya udah ada, terus talentnya nggak bisa support. Nah itu gimana tips dan triknya dari Mbak Email dan Mas Budi, gimana tuh? Dalam konteks masing-masing boleh, silakan. Boleh dari yang Mas Budi dulu, boleh silakan. Oh, ini soalnya makanannya Mbak Email nih kayaknya. Oh, video sama klien ini Mbak Email pasti nih. Nah, tapi kalau aku mungkin kalau di musik ranger kita kan jarang sama talent, jarang sekali lah. Paling ada sempat 1-2 kali misalnya kita bikin musik waktu itu untuk MNC Kilau Raya, mereka ada talent untuk rekaman take VO gitu.
sebetulnya kalau dari aku sih nggak pernah ada kendala gimana banget, cuman memang kadang-kadang kalau nggak tahu ya Mbak Ima, kalau dari aku mungkin kita kirim preview gitu ya, kita kirim preview ke mereka denger, untuk mereka cari nadanya. Kadang-kadang mungkin mereka suka nggak denger gitu. Jadi oke nih. Begitu sampai, nggak oke nih, kok beda, padahal sama gitu. Mungkin kalau dari aku sering itu terjadi. Akhirnya kita bisa range sedikit untuk disamain Tanggara dan teman-teman gitu. Tapi kalau dari segi mungkin budgeting dan teman-teman, pasti Mbak Imal pengalaman lebih banyak. Dari aku lebih ke produksi ketika kita rekaman, tolong ya ini pemenggalannya agak salah nih, paling gitu. Sebenarnya sih jarang ada talent yang nggak kooperatif ya, mungkin karena sama-sama musisi kan, jadi merasa harus bagus dong, masa saya nyanyi juga nggak bagus, jadi mereka nggak mau, mereka juga mau harus bagus, jadi biasa semuanya tuh lebih oke. Cuman kadang-kadang mungkin karena sibuk, jadi suka skip aja, kemarin kayaknya nggak gini deh gitu. Tapi overall sih sebenarnya jalan. Mbak Imal banyak nih. Silakan, makasih. Iya. Silakan Mbak Imal. Oke, ini pertanyaan yang menantang ya, sekaligus nih kayaknya kalau ditanya gitu tuh saya kayaknya udah mau jawab segala macam gitu. Karena ini memang satu hal yang sangat menarik sekaligus sangat menantang buat saya gitu ya, buat kami terutama tim produksi, karena talent itu memang menjadi sesuatu elemen yang penting ya dalam sebuah program gitu, dalam sebuah acara. Contoh misalnya kita membuat sebuah program dengan terdiri dari beberapa penyanyi atau musisi gitu ya, pasti kita akan membuat apa nih? Konsep sudah ada, yang pasti akan ada lagu di situ yang akan dibawakan oleh mereka ya. Kita konsepin gitu. Penyanyi A, B, C, D, grup band A, B. Biasanya penyanyi lebih banyak jumlahnya daripada grup band dalam sebuah program. Karena berhubungan dengan teknis ya. Nah, saat kita memilih membuat konsep, kemudian kita mulai memilih lagu gitu, kita udah list nih lagu-lagunya apa. Berikutnya adalah sesuatu yang beda yang mau kita tampilkan. Yang namanya program musik di mana-mana banyak. Siapapun buat gitu ya, mau station, mau berbagai macam program terjadi gitu. Tapi kita pasti mau sesuatu yang beda, sesuatu yang spesial. Nah, di antara sesuatu yang spesial itu biasanya ada yang disebut kolaborasi. Disitulah sesuatu yang bisa membuat kita nggak pengen kalau misalnya ada band atau penyanyi nyanyi seperti yang ada di lagu aslinya. Ya, tantangannya adalah kita mau membuat kolaborasi nih, tapi siapa dengan siapa gitu, itu kan PR-nya untuk kita. Karena kalau kita cek kolaborasi, banyak sekali yang sudah membuat si penyanyi A dengan B ini sudah pernah kolaborasi dengan siapapun gitu. Di situ tantangan kita untuk membuat versi kolaborasi ala kita, ala program kita. Penyanyinya, belum lagi nanti musiknya akan dibuat seperti apa. Mulai dari penyanyinya dulu menyatukan itu bukan sesuatu yang mudah. Belum tentu mereka akhirnya akan setuju gitu dengan apa yang kita sampaikan, konsep dari kita gitu kan. Dengan berbagai macam alasan lah ya gitu. Mungkin masalah idealisme, mungkin masalah ya tidak ada waktu. Yang paling sering itu adalah mereka tidak mempunyai waktu untuk latihan. Jadi saya rasanya ya akhirnya ya saya juga tahu ya, memang musisi-musisi kita itu kan kalau zaman kita bicara sebelum pandemi ya, untuk beberapa nama yang memang ada di industri itu kan bukan orang yang tidak sibuk, justru kebalikannya, bisa dari satu kota ke kota lain ada program ini dan program sebagainya gitu. Jadi memang alasan untuk tidak ada waktu latihan itu karena mungkin saya menghargai juga alasan itu, karena mereka mau sesuatu yang baik pastinya, supaya konsep kolaborasi berjalan dengan baik mereka butuh latihan. Tapi menurut saya ingin mereka menerima sebagai tantangan sebenarnya gitu. Bahwa konsep ini sudah kita buat, kita berharap bahwa itu akan menjadi sesuatu yang berbeda dan dinikmati oleh pemirsa gitu, dan menjadi portfolio baru juga untuk dia. Wah gila ya, gue belum pernah nih kolaborasi dengan dia gitu. Selanjutnya mereka akan tanya, musiknya gue bikin seperti apa ya gitu. Belum lagi nanti ada yang namanya home band. Dengan home band ini pun kita harus bekerja sama membuat musik seperti yang ada di pikiran kita gitu. Kolaborasi seperti apa? Nah itu tuh sudah mulai lagi tuh berhubungan dengan banyak pihak, berdiskusi, melakukan pendekatan-pendekatan. Saya ini orangnya termasuk yang bukan tidak terlalu. Saya nggak suka kalau misalnya ada orang yang, nggak bisa, misalnya gitu. Nggak bisa Mbak Ina, artis A dan B tidak mau, misalnya gitu. Wah itu saya paling nggak bisa. Saya kejar terus semakin. Kenapa nggak maunya? Apa alasannya? Sampai akhirnya beberapa kali terjadi, saya harus melakukan pendekatan persuasif dan akhirnya terjadi dan bagus gitu ya. Jadi memang ada beberapa, itu seni-seni yang mungkin tidak tertulis, yang bisa dipelajari oleh produser-produser ataupun tim produksi, bahwa untuk mewujudkan sesuatu yang ada di kepala kita itu memang nggak mudah gitu. Berbagai jalan harus kita tempuh, even kita mungkin harus berjuang, sebuah tantangan-tantangan itu kita terima dan kita melakukan supaya itu terwujud.
Wow, menarik. Jadi ini ada sisi lain dari produser, saya pikir ada sisi sebagai fasilitator juga ya, Mbak Imel, Mas Budi. Jadi bagaimana memfasilitasi, melihat tantangan ternyata dalam misalnya idenya kita mau pakai artis ini A, B, C, D. Ternyata pas di lapangannya misalnya tadi kendala di latihannya dan lain sebagainya. Jadi punya keahlian untuk memfasilitasi bagaimana itu harus berjalan ya, kembali mewujudkan ide gitu ya. Nah, mungkin saya mau bahas sedikit, tadi Mbak Imel udah menyebutkan tentang kembali tentang kreativitas, mengkonsep gitu. Nah, TV ini kan selalu menjadi trendsetter lah. Orang melihat tontonan-tontonan bagus, dan kalau dari saya pribadi melihat selalu ada elemen of surprise di situ. Yang belum ada di mana-mana selalu dibuat oleh TV gitu. Nah, ini bagaimana nih maksudnya mengembangkan skill itu seperti apa? Mungkin dalam konteks masing-masing gitu ya. Mungkin juga tadi Mas Budi ngomong ternyata bukan seperti belajar di sekolah, karena di TV itu banyak elemen of surprise-nya yang dipertimbangkan ya. Kayak gitu. Jadi harus ngerubah. Mungkin bisa share sedikit tentang ini gitu ya, tentang elemen of surprise dalam tayangan-tayangan atau dalam produksi-produksi baik musik dan juga program-program yang dilaksanakan. Silakan Mbak Imel, boleh? Iya. Oke, elemen of surprise ya. Itu memang tantangan yang luar biasa sih, karena kita program itu kalau di TV juga kan, apalagi program yang saya pegang itu misalnya sekarang musik, kemudian wording ini mungkin teman-teman sering lihat di dalam wording itu pun ada musik yang ada di situ gitu ya. Kita mau bicara tentang penghargaan untuk film, penghargaan untuk musik gitu ya, kemudian penghargaan untuk televisi, semuanya juga mengandung elemen musik di situ, perpaduan atau kolaborasi. Untuk menimbulkan atau mewujudkan elemen surprise itu memang kita harus sering-sering sih membuka wawasan untuk lihat segala sesuatu yang memang ada sekarang gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya terus terang saya sangat suka bergaul dengan teman-teman millennials tuh. Mereka luar biasa sekali sih. Pengetahuan mereka tentang musik yang baru, tentang segala sesuatu yang berkembang, itu menjadi teman diskusi saya yang sangat menyenangkan gitu. Jadi salah satu juga yang membuat kita maju adalah kita nggak kekeh gitu, kalau bahasa Sunda, kekeh sama apa yang kita suka dan kita tahu aja gitu, tanpa kita mau tahu bahwa di luar sana itu ternyata udah perkembangannya luar biasa gitu. Kalau kita mau mengkolaborasikan si A dan si B, kalau kita hanya taunya di skop itu aja, kita nggak akan bisa tuh bikin sesuatu yang beda. Mungkin kita tahu banyak tentang sesuatu yang di era kita gitu. Tapi di era sekarang, kalau kita mungkin tidak punya banyak waktu, sering-sering untuk berdiskusi dengan siapapun untuk hal-hal kreativitas yang berkembang gitu. Kita kan terbatas ya secara pikiran, tapi kita bisa melewati itu dengan berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin justru cross gitu, jangan sama yang sering diskusi dengan kita juga gitu, justru yang jarang atau bahkan belum pernah. Itu akan menimbulkan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang berbeda, jadi ada warnanya gitu. Kalau kayak saya besok nih kebetulan di bulan depan nih saya ada 2 wording dalam jangka waktu 2 minggu gitu. 1 musik, wording musik, 1 wording film. Itu saya gimana caranya kita mengemas sesuatu wording dalam 1 bulan, ada 2 wording besar tapi isinya totally berbeda. Sementara pasti kan kita maunya kan yang kalau industri itu kan yang orang suka ya gitu. Kalaupun ada idealisme dari kita ingin menampilkan sesuatu yang belum orang mungkin suka atau yang katakanlah idealis, kita harus bisa tuh mengawinkan dengan industri sekarang, apa yang orang suka. Itu tantangannya gitu. Katakan saya suka artis A, musisi A, yang tahu mungkin segmented sekali gitu. Tapi kira-kira kalau dia dikolaborasikan dengan yang orang lagi gilai banget nih zaman sekarang gitu, misalnya artis B, mungkin nggak ya gitu. Itu kan sebuah tantangan, nggak akan mudah, tapi di kepala saya udah ada gitu, misalnya di kepala kita udah ada. Itu butuh yang namanya pendekatan kepada mereka tentunya, tapi kita harus yakin dulu bahwa konsep ini akan works nih gitu, orang akan suka nih. Nah itu tuh tantangan sih, lagi-lagi tantangannya itu. Wow, menarik. Jadi itu dengan berdiskusi dari lintas disiplin kita bisa mengembangkan ide kreatif ya dari situ banyak. Ya. Dari Mas Budi mengenai ini tanggapan silakan. Mbak Ima udah kasih spoiler tuh. Oh, bulan depan ada program gede 2 ya, Mbak. Saya baru tahu juga nih. Ini saya baru tahu sebenarnya. Ya, jadi ini bagus banget ngomongin soal idealisme dan kreativitas gitu. Kadang-kadang
kemarin ada teman posting di Instagram bagus banget, dia ngomong gini, gimana ya idealisme tapi nggak ada duitnya, ngikutin pasar tapi nggak idealis gitu. Dia tanya menurut teman-teman gimana, terus ada satu jawaban yang bagus, saya kutip bagus banget, dia bilang gitu, jangan jadikan idealisme sebagai kebanggaan, tapi sebagai acuan untuk belajar lebih baik gitu. Kadang-kadang ya kita tuh ngomongin idealis, kita tuh bangga, kita bilang gini, musik gua nih jazz idealis banget, gua nih lebih tinggi daripada musik yang lain, let's say Melayu gitu. Padahal harusnya idealisme itu kita pakai sebagai acuan kita. Oh, idealis kita begini. Kalau gitu, coba kita dalamin musik idealisme kita, tapi kita bisa berkarya di dunia kreatif gitu. Karena kalau ngomongin idealisme sebagai sebuah pride, nanti kita akan merasa kita merendahkan musik-musik yang lain, atau merendahkan pekerjaan yang lain, atau merasa merendahkan hal yang kita anggap nggak sejalan sama kita punya idealisme kita gitu. Nah, kalau kita ngomong soal dunia kreatif, kalau di industri di TV gitu ya, biasa kan teman-teman dari produksi itu ngasih brief gitu. Kita punya konsep ini nih, briefnya ini. Biasa kita tanya, referensinya apa? Gitu, biasa kita tanya gitu. Nah, ada beberapa yang ngasih referensi, tapi kalau Mbak Email ini khas banget. Saya maunya musiknya megah gitu. Jadi itu tuh tantangan buat kita sebagai manajer untuk cari. Oke, mari kita cari sesuatu yang megah, yang menarik, yang emang belum pernah kita buat. Kadang-kadang kita tuh ketika dikasih sesuatu yang tanpa brief, kita jadi merasa nggak asik nih. Padahal sebetulnya kalau kita mikir terbalik, kita bisa bikin sesuatu yang bahkan orang lain belum pernah dengar gitu. Jadi itu kan jadi diterima, ternyata ini kok saya nggak pernah dengar ya. Waktu itu sempat bikin, saya lupa tahun berapa, dia minta ada musik tema Star Wars dengan basic EDM-nya di belakang gitu. Terus kita coba adjust, kreatifnya juga datang, kita coba adjust bareng deh, kira-kira mau gimana. Oh, akhirnya kita ketemu plotnya yang menarik di sisi ini. Nah, sisi-sisi kayak gitu yang sebetulnya aku setuju, kita mesti ngobrol sama sesama orang yang bukan disiplin kita. Karena kalau enggak, sesama komposer, arranger, nggak bisa nih, Star Wars ini nggak bisa EDM nih. Loh, tapi kalau kita ngobrol sama teman-teman kreatif, teman-teman produser yang lain, mereka punya ide kan. Coba deh denger referensi ini deh. Oh iya, ternyata bisa ya. Atau coba deh denger musik waktu itu apa ya? Apa sih fashion show-nya di Arabian gitu. Menarik banget musiknya waktu itu, EDM dengan nuansa-nuansa Arab. Jadi kalau kita ngobrol sama teman-teman lain yang punya knowledge berbeda dari kita, punya disiplin berbeda dari kita, itu akan mempermudah kita untuk keluar dari pola pikir kita. Karena kan kita 20 tahun, 30 tahun dengar musik yang sama, hatam musik yang sama gitu. Akhirnya kita stuck di musik itu sebagai arranger. Jadi ngobrol sama teman-teman yang lain dan pastikan idealisme itu jadi acuan untuk lebih baik, bukan jadi sarana kebanggaan. Wow, mantap sekali itu quotes yang terakhir ya. Jadi sebenarnya ngomong idealisme dan kreativitas itu ya bagus, tapi tadi perlu di-challenge, perlu didiskusikan gitu. Jadi nggak ada masalah dengan idealisme dan kreativitasmu gitu ya. Ya itu bukan Tuhan, bukan hantu gitu. Jangan dihindari juga, tapi jangan dikedepankan banget gitu. Mungkin itu dari saya sih kalau apa yang saya simpulkan. Kita akan menyaksikan home band. Silakan. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. We broke up a month ago. Your friends aren't mine, you know. I know you moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart was attached for all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forget about me? Oh, I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? And promise her 3 words you know you'll never meet. Remember when I believed
knows my wretched heart, but she's beautiful, she looks kind, she probably gives you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go, so find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, I wish you all the best. Really say you love her, baby, just not like you loved me. And think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy, but don't be I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, can't let you go, so find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke Apps Talk. Masih bersama kita ada Mas Budi Kristanda dan juga Mbak Imel Sinaga menyapa kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, gitu ya. Yang pertama ingin bertanya pada dua-duanya tentang apa suka dukanya bekerja di pertelevisian. Nah, ini mungkin lebih ke pengalaman pribadi dan juga mungkin sebagai disclaimer kepada teman-teman nih biar tahu dukanya seperti apa dan pasti sukanya juga banyak ya, kayak gitu. Silakan dari Mbak Imel dulu ya, silakan. Oke, suka duka ya. Iya, tapi benar, sukanya lebih banyak daripada dukanya. Kalau buat saya sih setiap pekerjaan punya tantangannya masing-masing ya, jadi punya suka dukanya masing-masing. Tapi kalau di pekerjaan saya ini sampai dengan detik ini, buat saya sukanya masih terlalu banyak daripada dukanya. Kalau dukanya itu yang mungkin memang harus disclaimer di depan adalah masalah waktu. Tadi Budi sempat singgung di awal ya, bahwa waktu saya dan Budi memang sebenarnya serupa tapi tak sama sih. Budi juga bukan dengan durasi yang pendek di kantor, sama kita juga punya durasi yang panjang di kantor, tapi memang saya karena produksi itu seperti yang tadi sudah beberapa saya sampaikan, sangat banyak yang harus dikoordinasikan ya. Kita harus brainstorm konsep di awal itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kita menyita cukup waktu. Jadi kalau dibilang saya mungkin ke kantornya tidak sepagi teman-teman yang lain, tapi pulangnya mungkin teman-teman sudah istirahat, saya masih ada di kantor gitu ya. Jadi itu sudah menjadi sebuah peraturan tidak tertulis lah untuk teman-teman produksi. Tapi juga saya nggak mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang pokoknya kalau kerja di produksi itu lo nggak akan pulang gitu. Itu nggak sih. Itu jadi maksudnya bukan sesuatu yang sehat juga. Saya menerapkan pada teman-teman saya bekerja itu dengan cerdas gitu ya. Kita harus smart dalam bekerja, mengatur waktu sedemikian rupa. Karena waktu itu nggak akan pernah cukup untuk kita melakukan pekerjaan kita sebenarnya. Jadi kita harus bisa memanage juga pekerjaan kita, waktu kita dengan baik untuk bekerja. Waktu yang pertama.
Yang kemudian berikutnya dukanya itu apa ya, lebih ke, mungkin bukan duka sih, lebih ke tantangan sih. Saya lebih suka sekali menyebut itu sebagai tantangan, karena apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu terkadang memang tidak selalu bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi again, itu membuat kita jadi belajar bahwa yang paling penting buat saya sih bisa bekerja sama dengan orang dan adjust itu tuh lebih penting daripada hanya sekedar kita ego untuk ini konsepnya ini harus seperti ini. Nggak gitu juga gitu. Karena kalau misalnya kita bisa saling adjust tapi dengan sesuatu yang ini ya, bukan ya udah deh bisanya gitu ya udah gitu aja gitu. Nggak juga. Segala sesuatu itu harus diusahakan, sangat perlu diusahakan. Tapi yang pasti kita tahu apa yang kita mau itu juga penting dalam pekerjaan ini. Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, kayaknya apa yang kita mau wujudkan jadi absurd ya. Jadi nanti Budi nggak ngerti nih briefnya apa sudah disampaikan gitu ya. Teman-teman yang lain juga nggak tahu. Gitu ya. Pasti kita harus tahu apa yang kita mau supaya itu terdeliver dengan baik. Jadi kalau dukanya, saya jadi kan mikir lama gitu. Berarti sebenarnya dukanya nggak terlalu banyak gitu. Karena saya nyari-nyari kok kayaknya nggak ada gitu ya. Selain waktu itu tadi aja. Kalau sukanya sih luar biasa, banyak sekali. Kita bisa ketemu dengan banyak orang, bekerja sama dengan banyak orang, belajar dan mencari pengalaman dengan banyak orang. Kemudian kita belajar juga untuk apa ya? Kita tuh hidup bekerja itu nggak sendiri gitu kan, udah pasti. Bekerja dalam tim pun banyak macamnya gitu. Tapi kalau di industri televisi itu kita benar-benar sangat diminta untuk bisa bekerja dan berkoordinasi dengan banyak orang untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu sih. Oke, jadi tadi dari Mbak Imel mengenai waktu aja ya, di luar banyak sukanya mengenai waktu itu bukan harus tapi ada natur seperti itu ya. Karena harus mengejar tayangan yang selesai kayak gitu. Oke. Dari Mas Budi gimana nih suka dukanya nih? Saya setuju sama Mbak Imel. Kalau dukanya lebih banyak, pasti kan nggak mungkin di sini bertahan bertahun-tahun gitu. Pasti sukanya lebih banyak, pasti banyak sukanya. Tapi kalau dari saya, duka yang saya yakin teman-teman Ranger juga akan duka yang sama. Ketika kita lagi bikin program bagus gitu ya. Kemarin ada program mobil listrik, bagus. Kita prepare bikin musik senang. Tiba-tiba karena seru dan lain hal, tiba-tiba mungkin programnya nggak jadi terjalankan. Jadi kita merasa, aduh padahal kita udah excited banget bikin. Jadi kadang-kadang gitu ya, kalau mungkin teman-teman musisi gitu ya merasa, wah excited nih seru banget nih, bikin musiknya bagus, terus tiba-tiba cancel, mungkin banyak faktor. Jadi itu yang sebenarnya lebih sedih dibanding soal musiknya susah itu sih nggak sedih, tapi lebih ketika kita udah cocok, idealisme kita kayaknya masuk, musiknya keren, tiba-tiba nggak jadi. Nah itu paling sedih. Yang kedua, yang lebih sedih, karena kita tahu industri TV itu kan industri durasinya sangat tight. Jadi bahkan lebih 2 second aja nggak boleh kadang-kadang. Kita mesti pas. Nah seringkali ini terjadi kalau kita bikin musik rasanya udah bikin panjang-panjang gitu 2 menit. Sorry Mas Bud, ternyata dipotong nih VT 1,5 menit. Nah biasanya itu tuh sedih tuh biasanya. Jadi kita musisi, aduh ada klimaksnya di sini, akhirnya kita adjust. Biasa sih itu paling sedih. Kalau yang lain-lain mungkin kalau waktu mungkin beda ya, mungkin kita lebih nggak se-tight produksi gitu. Tapi kalau musik yang udah jadi tiba-tiba karena masalah durasi atau faktor yang lain gitu, itu kita, tapi happy-nya banyak, benar, teman-teman baru ketemu. Kalau misalnya teman-teman lihat di TV, kita bisa jalan-jalan ke studionya gitu kan kalian nggak pernah masuk nih, kita kan jalan-jalan aja di belakang gitu. Nah itu menyenangkan, experience yang mungkin nggak dimiliki sama teman-teman. Itu sih banyak sukanya kayak gitu. Wah mantap gitu ya. Jadi di balik dukanya sebenarnya banyak kan sukanya ya gitu ya dari dukanya. Tapi tadi menarik yang disampaikan Mbak Imel tuh tadi beberapa kali diulang juga mengenai melihat ini sebagai tantangan gitu ya, bukan sebagai duka. Ini sejalan dengan pendidikan kita di sini ya. Saya mendidik mahasiswa-mahasiswa saya untuk semua kata problem tuh nggak pernah kita pakai, kita ganti dengan tantangan. Itu sudah menjadi ketetapan kita di sini. Jadi dalam nanti dunia kerja ternyata dibutuhkannya juga seperti itu ya, sikap melihat problem, melihat tadi duka itu melihat sebagai tantangan yang harus dihadapi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini spesifik kepada Ibu Imel. Nah, pertanyaannya begini, Bu Imel kan sudah sering memimpin produksi acara-acara besar pertelevisian Indonesia. Dari acara-acara tersebut, adakah acara yang paling menyita waktu? Bagaimana cara Ibu membagi waktu untuk mengurus pekerjaan tersebut dan keluarga? Nah ini
pertanyaannya dari mahasiswi ya. Jadi mungkin dia mempertimbangkan dia wanita nanti kalau bekerja di televisi harus mungkin menikah, mempunyai anak dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Budi, pasti kan harus membagi waktu ya. Mungkin dari Mbak Imel dulu pengalaman misalnya apa yang sangat menyita waktu gitu ya, sangat produksi yang benar-benar mungkin panjang dari secara durasi dan lain sebagainya gitu ya, sangat time consuming dan lain sebagainya. Silakan Bu Imel. Ya, kalau bicara tentang program yang durasinya panjang, sebenarnya rata-rata program itu membutuhkan waktu dalam tanda petik memasak yang panjang ya. Tapi ada satu program memang yang durasinya panjang itu karena contoh seperti beauty pageant. Saya memegang program beauty pageant di tempat saya bekerja gitu. Itu durasinya panjang karena kita harus ada masa karantina selama 2 minggu. Di situ kita harus membuat program juga untuk masa karantina itu sampai akhirnya di malam puncaknya. Dan udah pasti itu melewati permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian penjuriannya, kemudian malam puncaknya. Jadi itu panjang. Juga program seperti wording itu sangat tricky ya, karena gini, kita itu kalau wording kita kan pasti membuat yang namanya konsep dulu. Wording itu temanya mau dibuat seperti apa. Kemudian jenis kategorinya ada berapa banyak. Di dalam kategori-kategori itu kita harus menemukan para pembaca nominasinya. Kemudian kita harus membuat juga musik yang akan dibawa, musik yang akan ada di setiap VT. Kita suka lihat ya, dan nominasinya adalah itu kan Budi itu biasanya yang akan buat setiap VT itu, sejumlah itu, sebanyak itu, dan kita harus melihat di setiap tayangannya itu scene-nya berbeda-beda. Misalnya kita mau buat wording film, misalnya si A itu tidak boleh sama dengan misalnya dia masuk di 3 kategori orang yang sama, kita harus membuat scene yang berbeda dengan nuansa yang berbeda di kategori yang lain. Jadi misalnya Budi ada di kategori aktor pria terbaik, kemudian ada juga di film terbaik, ada juga mungkin di aktor film terbaik, ataupun ada kategori yang lain, itu harus buat berbeda. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari durasi seperti saya bilang tadi, beauty pageant itu memang panjang, kemudian wording, karena 2 pekerjaan itu, program itu yang saya sering pegang ya gitu. Jadi masing-masing punya tantangannya sendiri. Kemudian kalau untuk masalah membagi waktu dengan keluarga, yang pasti kita harus punya support system yang luar biasa sih. Support system di dalam keluarga itu penting ya. Kalau kita sudah berkeluarga, kalau belum berkeluarga, biasanya orang tua ya, ayah, ibu, itu yang pasti menanyakan, kok belum pulang? Jam segini kenapa belum pulang? Yang ditanyakan itu biasanya jam-jam yang sebenarnya kita sedang produktifnya ya. Kalau di produksi itu jam produktif itu jam 9 malam, jam 10 itu masih jam-jam produktif. Sementara kita kalau misalnya sebagai perempuan terutama, itu yang namanya ibu pasti udah mulai nanya itu, belum pulang mbak gitu, atau belum pulang kak, sudah pasti deh, nggak mungkin enggak. Tapi kan kita masih dalam situasi sedang brainstorming, atau kita sedang live mungkin gitu. Kalau live mungkin orang tua di rumah bisa lihat ya, saya sedang live gitu, silakan aja di nyalakan TV-nya pasti ada gitu, oh ya anak saya lagi kerja. Tapi kalau enggak, live itu kan hanya sehari dari sekian hari yang kita butuhkan dalam kita bekerja ya gitu kan. Sebelumnya misalnya sebulan atau 2 bulan, mempersiapkannya mungkin lama, live-nya hanya 2 jam. Nah itulah waktu-waktu yang 2 bulan itu tuh yang kadang-kadang nggak mudah untuk dimengerti. Masa meeting harus setiap hari gitu, masa berkoordinasi nggak bisa lewat telepon, atau misalnya kenapa sekarang kan ada banyak kemudahan-kemudahan. Tidak semudah itu. Jadi memang support system sangat penting. Saya bersyukur sekali mempunyai suami yang sangat mengerti ya pekerjaan saya. Ya luar biasa sekali sih kita bekerja sama, karena kebetulan waktunya memang sangat berbeda. Dia pagi sampai sore, saya mungkin siang sampai malam gitu. Jadi memang itu sudah ya given ya, terima kasih banyak. Kemudian sebenarnya yang paling sedih kalau ditanya kayak gitu itu adalah anak sih, kalau sudah berkeluarga ya, anak. Kalau masih bayi anaknya paling cuma nangis, aman ya, bisa dikasih sama orang kemudian dia. Tapi kalau sudah bisa bicara, sudah bisa komplain, nah itu adalah sesuatu yang sebenarnya cukup menyentuh gitu ya. Anak saya udah bisa bilang, mama lebih
cinta pekerjaannya daripada saya gitu. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh sudah mulai bisa diutarakan. Tapi ya kebetulan atau beruntungnya dan puji Tuhan kita dalam keluarga itu selalu support. Jadi kadang-kadang apa yang dirasakan bisa saling support lah gitu. Memperingan. Itu sih Oke. Berarti support system sangat dibutuhkan gitu ya teman-teman yang mau masuk ke dunia ini gitu ya. Bisa menjelaskan bahwa aturnya seperti tadi yang dijelaskan. Nah mungkin dari Mas Budi gimana nih? Kebetulan kayaknya punya baby ya. Ini bagaimana Kebetulan kayaknya circle-nya sama ya. Pajak sama Mandy, saya sama Mbak Imel sama circle-nya kayaknya. Jadi aku setuju sih sama yang Mbak Imel bilang gitu. Maksudnya support system yang penting karena kebetulan kadang-kadang juga pas juga Mandy pagi sampai sore, aku malam baru ke kantor gitu sampai subuh. Memang kadang-kadang emang itu given yang bersyukur karena industrinya begitu. Kalau untuk pekerjaan yang relatif banyak, yang banyak sebetulnya itu tuh kita bisa tanda kutip diakalin. Kalau mungkin diproduksi susah ya, karena kan emang mereka syutingnya mereka kan sesuai modulasi. Tapi kalau kita di produksi musik, kita bisa tanya briefnya detail ke teman-teman kreatif. Maunya ini oke nggak? Kirim-kirim preview supaya meminimalisir miskomunikasi gitu. Kadang-kadang kan sebetulnya kita dan teman-teman ini nggak ada yang salah, cuman emang kita suka miskom aja. Mungkin kitanya juga suka nggak nanya, kitanya suka nggak update gitu, kitanya nggak mau ini, mungkin juga jadi banyak di miskom. Nah, untuk ngakalinnya, menurut aku kalau misalnya kalian kerja di industri, sering-sering berkomunikasi gitu kan, bisa chat, tanya aja, ini benar nggak approve-nya, ini kalian cocok nggak bikin referensinya, referensi durasi berapa gitu, menit ke berapa. Aku rasa semakin banyak komunikasi sama teman-teman sama produksi itu akan meminimalisir hal-hal yang nggak perlu sebetulnya gitu. Karena kalian bisa tahu, oh ya ternyata maunya gini nih. Misalnya kadang-kadang ini sering terjadi. Misalnya lagi ada program, gambarnya masih dikerjain sama teman-teman grafis, musiknya kita juga ngerjain bareng. Biasanya kan setelah grafis selesai, dia kirim ke musik, kita produksi. Nah tapi ada beberapa masa di mana karena programnya banyak, lagi banyak kerjaan, akhirnya kerjanya bareng tuh paralel. Nah itu saatnya kita membuka komunikasi tuh. Jangan kita sok tahu gitu, bikin sendiri lah, bikin aja kayaknya 20 detik deh, tiba-tiba mereka bikin 11 detik kan kita potong setengah kan susah kan. Makanya itu saatnya kita untuk tanya teman-teman grafis, kalian bikinnya endingnya di freeze-nya di detik keberapa, jadi kita samain kurang lebihnya, kita tahu oh mereka berhentinya di detik 12, jadi kita tahu nih musiknya detik 12 mati gitu. Itu kan enak tuh, jadi kita nggak perlu menambah hari untuk merevisi karena kitanya nggak komunikasi gitu. Jadi buat teman-teman, komunikasi yang banyak sama sesama divisi itu mempermudah. Kalau di kuliah kan kalian paling satu angkatan 60-70 gitu kan. Kalau di sini kan ada ribuan orang. Dari satu ke sebelah aja tuh ada banyak teman-temannya. Jadi ngobrol aja yang banyak. Jadi kalian tahu, oh ternyata maunya ini gitu. Oke, jadi selain support system, kita juga bisa work smart ya dengan koordinasi untuk membuat segala sesuatunya lebih efektif dan efisien tentunya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang tentang kualifikasi ya. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya agar kita bisa bergabung di dalam industri pertelevisian? Nah mungkin pertanyaannya apakah ini menarik nih, tadi di awal Mbak Imel bilang sebenarnya bukan sekolah broadcasting ataupun sekolah produksi ya gitu, tapi bisa berkarir, survive gitu ya, bisa bertumbuh dan sangat signifikan gitu di bidang masing-masing gitu ya. Nah ini jadi pertanyaannya adalah apakah kualifikasinya itu harus dari sekolah broadcasting atau sekarang sudah terbuka gitu, dan bahkan mungkin kalau Bu Emel 17 tahun lalu sudah bisa masuk bukan dari sekolah broadcasting ya, dan Mas Budi dari sekolah musik gitu. Mungkin bisa dibahas sebenarnya pekerjaan ini tuh apakah bisa untuk semuanya dan kualifikasinya seperti apa, yang dibutuhkan dalam pekerjaannya nih apa, set of skills-nya tuh sebenarnya seperti apa dalam industri, ingin berkarir di industri televisi gitu ya. Dari Bu Imel dulu mungkin. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sering datang ke saya ya, mengenai interest untuk kerja di stasiun TV gitu. Sebenarnya terbuka untuk siapapun, tidak tergantung pada satu background kuliah tertentu gitu. Tapi memang kalau misalnya memang punya background yang berhubungan dengan broadcast, itu membantu. Nah, menurut saya hanya sebatas membantu, tapi yang lebih ditekankan adalah masalah
Zaman sekarang ini kita kerja sangat membutuhkan karakter atau mental yang tidak hanya sekedar kita mau atau puas dengan apa yang kita kerjakan, atau enggak iseng aja, pengen aja gitu. Udah nggak bisa seperti itu, karena kita di dunia ini kita bekerja, apalagi di industri ini ya, di industri TV ini kita bekerja dengan sangat luar biasa persaingannya. Jadi kita harus punya karakter dan mental yang memang nggak gampang nyerah aja sih sebenarnya gitu. Dan itu kan pasti dimiliki tidak hanya, jadi misalnya orang kalau kuliah di fakultas ini pasti mentalnya luar biasa, enggak juga. Itu kembali kepada orangnya, tetap kembali kepada karakter dia. Kreativitas sudah pasti, jadi nggak mudah, bukan nggak mudah, jadi suka untuk mempelajari banyak hal. Berwawasan luas itu sebenarnya standar, tapi itu meaningful sekali. Kalau dia nggak suka tahu banyak hal, kayaknya agak susah ya, karena kita kan industri yang sangat berkembang dan lajunya cukup cepat gitu. Jadi suka banyak hal gitu, berwawasan luas, suka musik aja nggak cukup gitu. Jadi harus suka, mungkin menurut saya justru suka segala sesuatu mungkin yang dia justru nggak suka atau dia nggak pikirkan. Itu juga penting sih buat saya gitu. Kalau dia suka sesuatu yang kita suka aja, itu normatif sekali ya gitu. Jadi suka segala sesuatu yang mungkin dia nggak suka atau mungkin dia nggak pernah lihat, itu penting. Terus nggak mudah nyerah. Yang pasti sih seperti tadi kita disampaikan juga, sama-sama kita tahu bahwa buat saya, Revi juga tadi bilang, nggak ada masalah sih dengan masalah. Kalau buat saya tidak ada masalah dengan masalah itu. Jadi kalaupun itu ada masalah, berarti kita supposed to be bisa menghandle itu dengan tadi balik karakter kita seperti apa. Oke, jadi dari Mbak Imel tuh nggak ada kualifikasi harus sekolah broadcasting atau apa ya. Jadi lebih kepada kesiapan karakternya, dia mau membuka diri, mau terbuka, mau belajar ya, mau mengembangkan karakternya, mau bersaing gitu ya, kompetisi yang sehat tentunya. Iya, di tempat saya itu ada lulusannya macam-macam tuh, bahkan dari sekolah fakultas pertanian tuh ada beberapa. Gitu. Jadi ada fakultas pertanian, ada fakultas administrasi negara, kemudian fakultas hukum, dan itu adalah orang-orang garda depan gitu justru gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan kualifikasi utama kalau masalah background pendidikan sih. Tapi itu pasti ada sesuatu yang lebih yang bisa diberikan kalau misalnya dia sekolah dari fakultas yang berhubungan dengan dunia broadcast. Menarik. Nah mungkin dari Mas Budi gimana ini mengenai kualifikasi dan kira-kira apa yang harus dimiliki berdasarkan pengalaman? Aku setuju, karena dari kita ber-8 atau 10, cuman aku yang lulusan musik, selebihnya bukan. Bener, ekonomi, lulusan macam-macam, jadi nggak ada yang musik, hanya aku. Jadi itu menjawab banget dan aku setuju. Karena sebetulnya waktu aku kuliah gitu ya, lulus 2014, memang tools yang dipelajari di industri kita nggak belajar di kampus. Aku to be honest ya sama teman-teman almarhum. Mungkin kalian beda sekarang kurikulumnya, zaman aku nggak dipelajari tuh. Kita nggak belajar Pro Tools, itu belajar setelah aku lulus, belajar sendiri, masuk industri, akhirnya kita belajar. Jadi banyak banget hal-hal yang dinamis sekali di dunia industri gitu. Yang kalian waktu di textbook nggak ada, industri itu ada ternyata. Karena itu salah satu keuntungan bergerak di industri. Hal-hal yang kalian nggak pernah lihat, mereka muncul di sana gitu. Jadi paling penting sisi mau belajar. Kalau ketemu orang pastikan gelasnya kosong gitu, pastikan untuk tanya ini gimana sih caranya, karena itu akan bikin kalian lebih maju. Karena kan kita nggak mungkin tahu semua ya, bahkan yang aku kuliah musik aja nggak tahu semua gitu ya, musik teman-teman lebih tahu, referensinya beda, yang didengar beda, nguliknya juga beda, jadi sama sekali nggak ada kualifikasinya sebetulnya. Nah yang lebih penting menurut aku sebetulnya ketika kita masuk industri, pastikan teman-teman tuh suka ngulik gitu. Banyak orang yang suka dunianya, suka tampilan di layar kacanya, tapi mereka nggak suka nguliknya. Gitu. Mereka nggak suka brainstorm idenya, atau mereka nggak suka ngulik, kalau kita di audio ngulik plugin-plugin baru yang bisa dipakai, kita nggak suka ngulik ada virtual instrumen baru yang bisa kita pakai, kita nggak suka cari mixing teknik baru yang bisa kita pakai. Nah kadang-kadang kalau itu kita nggak punya passion buat itu, sayang, akhirnya kita nggak belajar di tempat kerja kita. Tadinya harusnya lebih baik, lebih maju, lebih pinter, akhirnya jadi enggak, karena kita nggak suka ngulik. Jadi saya setuju, punya gelar itu membantu pasti. Mungkin membantu nego gaji kali ya. Karena kan gelarnya sama mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin itu bisa support, tapi kalaupun enggak, karena nggak ada jaminannya teman-teman. Di sana tuh dinamis sekali. Yang saya pelajari di orkestra tuh dipakai sedikit lah, nggak semua musik orkestra, EDM-nya banyak, musik-musik lainnya banyak yang sedikit yang terpakai di kampus kita. Jadi pastikan gelasnya kosong, ketemu orang untuk develop lebih baik. Itu paling. Wah,
menarik sekali. Jadi kalau dari Mas Budi lebih kepada kemauan dia untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan diri dengan percepatan yang ada sekarang ini dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah mungkin kita juga di UPH ini tadi disampaikan bahwa dari para narasumber bahwa karakter itu sangat penting. Oleh sebab itu kita di UPH ini pendidikan karakter itu sangat penting, lebih menyiapkan mental untuk kesiapan nanti di dunia kerja gitu ya. Karena kalau hanya skill keahlian secara mata kuliah itu berkembang terus, tapi mentalnya ini sangat perlu untuk siap masuk ke industri. Oke. Pertanyaan terakhir dari mahasiswa, sebenarnya masih banyak, saya coba pilih-pilih ya. Pertanyaan terakhir ini agak lain sedikit, dia nanya gini, mungkin spesifik ke Bu Imel, tapi bisa ditambahkan kalau ada insight dari Mas Budi. Dalam ajang pencarian bakat TV atau ajang lain di TV, sebenarnya apa saja yang dicari? Nah mungkin dari pengalaman Mbak Imel mungkin pernah di ajang pencarian bakat itu, ini ada yang bertanya, sebenarnya apa sih yang dicari sisi apa itu faktor itu namanya tapi itu kan sebenarnya bahasa ya, faktor X-nya ya. Faktor yang ataukah dari segi apa faktor X-nya tuh apa gitu, looks-nya atau nah itu mungkin yang ditanyakan oleh mahasiswa ini. Apa sih yang dicari sebenarnya? Kan TV itu kita lihat ya banyak pengalaman yang mengembangkan mengkonsep artis dari nol, dia ditemukan di situ lalu dia berkembang di situ ya. Mungkin bisa dijawab mengenai hal ini. Silakan dari Mbak Imel dulu. Ya, mungkin biasanya memang disebutnya wow factor ya. Wow factor biasanya kita nyebutnya gitu. Jadi orang kalau misalnya ada siapapun yang kita lihat si pemenangnya gitu, oh ya dia layak gitu ya. Hampir semua pemenang-pemenang di talent search yang diproduksi khususnya oleh stasiun TV tempat saya bekerja itu masing-masing mempunyai wow factornya masing-masing gitu. Jadi kalau suara bagus, saya pernah jadi precaster ya untuk beberapa talent search itu juga. Suara bagus itu rata-rata semua orang punya lah gitu. Bagus aja ya, bagus aja. Kalau sampai akhirnya kita bicara mengenai packaging, nah itu mungkin yang perlu diperhatikan gitu. Karena untuk industri televisi, suara bagus saja tidak cukup. Jadi dia butuh secara packagingnya itu kita bukan bicara masalah cantik atau ganteng misalnya gitu, bukan hanya sekedar itu, tapi memang packagingnya dia akan terlihat sih biasanya dia karena gini, berbeda sekali pada saat dia awal sampai dengan katakan dia setahun gitu ya sudah menjadi bintang gitu. Itu kan udah pasti dia melewati berbagai macam metamorfosisnya dia ya gitu kan. Oh ya jelas dia cantik, oh ya, tapi lihat sebelumnya gitu bahwa dia itu juga sebenarnya punya sesuatu yang mungkin tidak bisa disampaikan bahwa anak ini atau orang ini nih punya faktor keunikan tersendiri selain memang suaranya sudah pasti bagus, tapi yang pasti dia punya sesuatu yang bisa industri terima gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi salah kaprah. Kok teman saya tuh suaranya gila, keren banget, bagus, dia juara di mana-mana dan sebagainya, tapi dia nggak lolos gitu. Ya itu tadi sih, memang suara bukan satu-satunya, meskipun memang itu talent search nyanyi ya, jadi suara bukan the one and only yang menjadi pertimbangan dari para juri, tapi memang ada wow factor lain yang secara komprehensif mau dilihat packaging. Karena ini untuk kebutuhan industri televisi. Di dunia entertainment itu memang bukan sesuatu yang memang hanya melihat hanya satu aja, jadi secara utuh dia melihatnya, itu sih. Jadi faktornya banyak ya, gitu ya. Selain bakat utamanya, gitu ya. Oke. Dari Mas Budi ingin menambahkan? Enggak sih, aku setuju yang Mbak Imel bilang karena memang benar. Pernah juga sekali jadi juri precaster, memang benar. Suara tuh semua bagus-bagus. Jadi kalau denger kayak kita mau kasih tiket semua gitu, karena semuanya bagus-bagus. Jadi itu kayaknya udah mungkin faktor kedua, ketiga gitu. Satunya mereka mesti punya faktor yang Mbak Imel bilang spot on banget diterima di industri. Karena industri punya kriteria tertentu, apa sih dinikmati sama pasar, kita mesti lihat pasar mana yang suka, karena ya itu kan namanya industri gitu. Jadi memang pastikan kalau kalian mau masuk, kalian punya hal yang diterima industri dan pasar gitu kali ya. Thank you Kak Revi. Oke, itu dari mahasiswa sudah selesai. Mungkin saya pertanyaan terakhir dari saya ingin mengetahui tanggapan dari Mbak Imel sama Mas Budi. Sekarang ini kan banyak yang
jadi influencer gitu ya. Katakanlah mereka produser mandiri gitu ya, dengan mereka punya konten sendiri-sendiri gitu. Nah sebenarnya kan yang punya ramuannya sebenarnya kan televisi ya, yang udah jauh lebih lama yang bisa meramu apa yang orang suka gitu. Mungkin tanggapannya bagi produser-produser muda nih yang entah mereka mau ke televisi atau mereka mau produser mandiri ya. Mungkin Mas Budi bisa kasih insight mengenai podcast juga ya. Podcast kan karena sekarang podcast bergambar ya, itu podcast yang visualkan gitu ya. Ini kan anak-anak muda kan sekarang dengan kreativitasnya gitu ya. Nah saya lihat Mbak Imel dengan pengalamannya berkreasi ini kan mungkin bisa memberikan wawasan pada anak-anak muda ini apa yang harus mereka perhatikan sebenarnya kalau memproduksi. Juga dengan Mas Budi dengan podcast dia sekarang lagi merambah ke podcast juga ya. Silakan mungkin dari Mbak Imel dulu. Oke, ya ini menarik ya. Memang sekarang fenomenanya memproduseri atau membuat packaging dalam dunia digital ya. Jadi ini sebuah tantangan baru yang diminati karena sepertinya kesannya mudah gitu ya, gampang dilakukan. Apalagi di masa pandemi ini kita di rumah bisa melakukan semuanya, dinikmati orang dengan begitu mudahnya. Tapi mungkin teman-teman bisa juga memperhatikan masalah detail sih menurut saya gitu. Kalau akan banyak sekali yang bermunculan seperti itu, tapi keunikan atau detail-detail yang harus diperhatikan supaya orang akhirnya melihat atau melirik ini beda dengan yang lain sebenarnya itu. Lagi-lagi itu sih sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi kalau sekedar mau menampilkan sesuatu yang pengen aja kita tampilkan, kayaknya mungkin itu akan banyak. Jadi lebih ke sesuatu apalagi ya yang memang belum ada. Tapi kalaupun memang kita menampilkan apa yang orang juga sudah tampilkan, carilah keunikan dari situ. Lebih detail dan memang itu agak gini, kalau kita kerja di TV itu kan bekerja dengan banyak orang ya, kalau ini kan sendiri. Memang lebih apa-apa dikerjakan sendiri gitu, tapi saya sih mengharapkannya tidak mengurangi semua hal yang berhubungan dengan detail dan kreativitas yang bisa dimunculkan gitu di dalam tayangannya. Apa yang dia produserin lah dalam tanda petik gitu. Nah ini menarik, saya secara pribadi sangat setuju gitu karena kalau saya lihat ya tayangan TV itu sangat fokus, sangat detail gitu ya. Jadi kita yang nonton tahu ini fokusnya lagi mau kemana kayak gitu ya. Mungkin itu yang bisa menjadi pelajaran ilmunya yang bisa kita saling sharing di sini ya. Nah dari Mas Budi sendiri bagaimana? Oke, karena aku baru belajar jadi produser nih, karena baru memproduseri 8 podcast, jadi baru mulai banyak belajar nih, baru ngeh bahwa kreativitas dan originalitas itu nomor 1 gitu. Kayak ada banyak podcast dongeng tapi kita kerja sama kementerian, atau ada banyak podcast relationship tapi saya bisa kerja sama Halodoc. Maksudnya hal-hal itu yang memang kita mesti create sendiri gitu. Karena persaingan banyak digital kan, semua orang bisa bikin. Semua orang bisa bikin gratis lagi. Mereka bisa bikin YouTube, bisa bikin podcast dengan gratis. Tapi kan originalitas sama ketelitian gitu. Kalau misalnya basicnya di audio, saya orang audio, jadi punya tools di rumah. Kalau kita bikin podcast, ya sedetail mungkin lah, supaya orang-orang bisa menikmati apa yang kita bikin gitu. Nah yang buat saya paling penting, teman-teman kalau kalian berkarya gitu ya, as a producer, as a content creator, quantity creates quality gitu. Jadi kita nggak pernah tuh bisa bikin kualitas tanpa kuantitas, nggak mungkin. Jadi kalau kalian bikin satu, jelek, nggak upload, akhirnya kalian nggak akan pernah bisa bikin. Jadi kalian kalau bikin, apalagi gratis, bikin aja kuantitas yang banyak, karena itu akan menciptakan kualitas yang bagus. Jadi jangan pernah takut berkarya, bikin evaluasi, nanti someday akan kebuka pintunya untuk boleh nggak kita kerja bareng gitu, nanti someday akan ke arah sana gitu. Jadi aku rasa jangan takut berkarya, bikin aja, karena semua industri ada tempat. Semua orang, kita tuh 240 juta, 60 juta sekarang. User internet kita besar sekali, jadi makanan kita besar. Aku kan sempat ngulik ya, maksudnya Google Trend, sempat belajar. Aku lihat kenapa kita punya YouTuber atau YouTube gitu, let's say gitu ya. Saya bukan YouTuber, tapi kita let's say YouTube. Kenapa mereka pasarnya besar sekali, even bahasa Indonesia? Ya karena masyarakat kita berbahasa Indonesia. Kita masyarakat internet usernya banyak gitu. Orang luar bikin channel Inggris, usernya bersaing banyak gitu. Kita Indonesia segmented sekali, jadi jangan takut berkarya, bikin aja, create kuantitas yang banyak, nanti akan terbentuk kuantitasnya sendiri. Oke, menarik sekali ya. Jadi yang kita bisa pelajari dari industri pertelevisian itu tentang detail ya. Hal yang detail, orisinal itu yang bisa menjadi
bisa inspire teman-teman juga. Oke, saya masih sangat ingin memperpanjang diskusi ini, tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, mungkin sebelum menutup, Mbak Imel dan Mas Budi bisa memberikan pesan ya untuk anak-anak muda, khususnya di masa pandemi ini ya. Banyak tantangannya gitu ya, banyak tantangannya. Mungkin pesan apa yang bisa diberikan khususnya anak-anak muda yang ingin melanjutkan di bidang ini ya, di bidang industri kreatif khususnya pertelevisian. Kira-kira pesan apa yang bisa diberikan kepada teman-teman yang menonton ini? Dari Mbak Imel dulu, silakan. Oke, terima kasih buat Revi, buat Budi juga. Senang banget sharing siang hari ini ya gitu. Jadi kita lebih banyak tahu lagi sebenarnya apa yang mungkin kita sedang jalani. Kalau dari saya sih sebenarnya yang paling penting itu kita harus tahu apa yang kita mau dan mau mengusahakannya. Karena buat saya pekerjaan tanpa tantangan tuh bukanlah sesuatu yang asing untuk dijalani. Itu aja sih. Wow, singkat tapi dalam ya. Jadi dalam segala yang kita lakukan tuh tetap harus ada tantangannya. Karena kalau begitu hilang tantangannya itu ya hilang semuanya, jiwanya juga hilang. Oke, terima kasih Mbak Imel. Dari Mas Budi? What you learn today can be not relevant for tomorrow. Jadi ingat itu baik di industri. Wow, luar biasa. Jadi perlu terus mengembangkan diri ya, intinya itu ya. Jadi nggak pernah berhenti belajar. Oke, saya sangat bersyukur siang ini bisa diskusi panjang lebar dengan Mbak Imel dan Mas Budi. Kita juga mendoakan ya untuk karirnya di pertelevisian ini boleh maju terus bertumbuh dan terus menjadi berkat bagi banyak orang dan juga membangun bangsa ini melalui tayangan-tayangan yang berkualitas gitu ya, kreativitas yang makin ditingkatkan gitu dan menjadi inspirasi buat teman-teman muda nih, anak-anak muda yang menonton tayangan kita kali ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kami dari segenap panitia dan juga Fakultas Ilmu Seni jurusan musik mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bu Imel dan juga Mas Budi untuk berbagi dengan kita semua pada siang hari ini. Terima kasih. Thank you Kak Revi untuk sesi terakhirnya. Coba kasih tepuk tangan dulu dong reactionnya di chat box. Thank you. Seru banget ya, selama 4 sesi kita udah nikmatin ngomongin soal produksi seni dan pertunjukan seni juga. Thank you banget untuk semua tamu-tamu kita yang udah hadir di Appstock, serta moderator kita Kak Revi dan Kak Semi yang udah keren banget dan sangat membantu kita dalam membimbing pembicaraannya. So thank you banget juga untuk teman-teman dari Kom UPH nih yang udah aktif dan berpartisipasi juga, nanya-nanya, bahkan nunjukin reactionnya. Thank you so much. Dan ini adalah sesi terakhir di Appstock. So setiap ada pertemuan pasti ada goodbye gitu kan. Dan thank you banget juga untuk semua sponsor kita yang sudah mendukung di acara Appstock. Sponsor kita adalah UPH Conservatory of Music, Kaos Kamu Baik, Bapak Ridho Vehanusa, Rumah Makan Kedung Sari, Debra Christina, LG McGlenner, Weldan Bakery and Cake Ambarawa Jawa Tengah, Rumah Makan Lumados Ambarawa Jawa Tengah, Yosia Jacobs, Ibu Helen Hosana, Stephanie Atmaja, dan Devinia Herviantika Suryadi. Thank you untuk dukungannya tim sponsor kita. Dan aku juga mau ngingetin nih untuk semua students yang membutuhkan CA, jangan lupa untuk cek the description box below ya, supaya clear dengan concert attendance-nya. So aku gak bisa ngingetin lagi untuk ikut di sesi berikutnya karena ini adalah sesi terakhir. Thank you so much buat semua apresiasi dan antusiasmenya juga. Give yourself some appreciation sehingga kita bisa sama-sama menikmati hari-hari ke depannya. Yang udah kangen onsite ya udah nggak apa-apa, dikangenin aja ya. Semoga kita bisa akhirnya nanti ketemu bikin talk show yang bisa onsite dan kita sama-sama nikmatin bareng. Thank you untuk semua partisipasinya sekali lagi. Thank you juga untuk Celesti Production dan semua pembimbing dari PAPM. Tanpa berlama-lama lagi, gue Krismo signing off dari Appstock.
Thank you. Bersama Serasi Production, kami siap mewujudkan acara Anda, bekerja untuk Anda dengan semangat dan seimbang. Serasi Production, kami siap, kami mampu. Serasi Production. Wujudkan acaramu, Serasi Production. Halo guys. Hai guys. Anak PAPM 2017 punya production nih, namanya Serasi Production. Bagi kalian. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love, and only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be, and yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories of the drug we're on, but darling, just remember that there's never a goodbye. There's forget, there's never a goodbye. So there's never a goodbye. There's forget, there's never a goodbye. Calling back to a different time. Maybe I need to hear your voice to make me smile. No, 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 it's not said and done. Baby, you can fly with me and we'd be one. And it's only time before we miss the fire. You and I reach the taller, higher. Whoa, our hands up in the sky. Just see now years pass by. 10 years down the line and there's really gonna be a second time. But just now before we go, we can make it right. Wipe your tears away, 'cause there's no goodbye.